seperti ini teman-teman. Dan ini buah yang ketiga ini. Oh, yang ketiga. Yang tahap ketiga ya. Di kebun kami itu ada 3 tahap ya. 3 tahap panennya yang itu. Satu, yang sekarang untuk kurang lebih Januarian ya. Januari, yang terus Maret. yang ini yang Maret ya. Yang Maret, Maret teman-teman, seperti itu teman-teman. Ini sampai penting gerombol seperti ini teman-teman. Wow. Tapi kalau yang ini nih masih bisa dipilih gitu ya. Dipilih lagi tuh kayak gini nih aja. Tuh. Ini kebanyakan ini tuh. Penanamannya seperti apa? Siap. Ya cara ngerawatnya lah intinya. Dari penanaman sampai cara ngerawatnya nanti kita akan lihat ya. Bisa Pak Haji nanti. Bisa. Siap. Biar saya jelaskan. Kadang-kadang orang cuman yang dilihatin yang enak-enaknya. Nah, panen ya semua juga orang enak ya. Siap. Apa ya? Kebahagiaan aja tapi padahal proses yang dari awalnya dari mulai apa? Kalau di kebun kami itu insya Allah saya karena program saya itu bukan saya menanam durian itu bukan hanya sukses sendiri atau bisa berjalan sendiri, itu pun nggak tahu saya sukses atau enggaknya ya, tapi saya yang mau itu memberi manfaat untuk orang lain yang baru belajar menanam itu. Itu apa adanya, nanti di kebun kami akan dikupas. Nah, habis siap Pak Haji. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Ukung TV. Oke teman-teman, kali ini saya berkunjung kembali ke kebun ABN Farm ya, Simaragas Ciamis, dan kebetulan saya ditemani Pak Haji. Nah ini Haji. Oke Pak Haji, kita jalan-jalan kemana Pak Haji? Siap Pak Ukung. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama datang ke Durian ABN lagi ya. Sama-sama Pak Haji. Dan terima kasih juga tadi sudah dijamu ya makan durian musangking teman-teman. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah ini. Dan kita sekarang akan jalan-jalan di Blok Bawor ya Pak. Blok Bawor. Nah, ini rawatan Mang Yaya ya. Masih Mang Yaya yang dekat villa ini. Siap. Kita kemana nih Pak Haji? Ini nih diatur. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini buah yang ketiga ini. Oh, yang ketiga. Yang tahap ketiga ya. Ini teman-teman. Ya, buah yang ketiga teman-teman ini. Jadi yang belum kebagian yang pertama, nanti yang belum sempat datang di bulan ini ya. Atau sampai tahun baru nanti masih ada buah selanjutnya gitu ya. Kedepannya insya Allah masih ada tuh. Ini perkiraan sampai bulan apa bisa dipanen Pak Haji? Itu kan saya sih bulan Maret ya. Maret ya? Maret teman-teman ini. Yang tahun baru mungkin ya belum sempat, nanti Maret masih ada ya Pak Haji? Siap. Belum sempat juga nih. Kalau yang ini kan siap. Nah, ini 2 minggu lagi bisa panen Pak Haji? Ya 2 minggu seminggu lagi panen ya. Siap. Nanti tapi disusul lagi yang ini nih. Ini perkiraannya. Oh itu Januari ya. Itu Januari itu. Januarian, yang itu untuk Maretnya yang bawahnya gitu ya. Oh seperti jadi siap. Kalau di kebun kami itu ada 3 tahap ya. 3 tahap panennya itu. Satu, yang sekarang untuk kurang lebih Januarian ya. Januari, yang terus Maret. yang ini yang Maret ya. Yang Maret teman-teman, seperti itu teman-teman. Ya. Tapi yang banyak sih nanti yang untuk yang bulan yang apa? Tahap kedua. Yang tahap kedua yang banyak buahnya ya. Yang tahap kedua sama yang sekarang hampir seimbang apa banyakan kedua Pak Haji? Kalau lihat dari buah sekarang itu, buahnya sih kayaknya sih banyakan tahap kedua ya. Tahap kedua. Ya. Lihat teman-teman ya. Tapi tahap ke-1 pun kalau yang ini masih belum turun semua. Siap. Oke teman-teman, ini untuk bulan November ini ya, pertengahan ini sudah mulai panen dan ini sedang raya-rayanya ya Pak? Siap. November ini. Di 2 minggu ini nih masih banyak. Masih bisa. Siap. Seperti ini teman-teman, ini masih lebat banget ini tuh ya. Atas juga tuh. Ini buah pertama. Oke, buah pertama ini teman-teman. Lihat. Oke, kita keliling lagi. Nah, yang ini juga masih buah pertama ini. Rawatan Mang Yaya ini masih lebat nih. Tuh. Ini sampai penting gerombol seperti ini teman-teman. Wah. Tuh. Ini untuk bulan November ini masih banyak ya Pak? Alhamdulillah masih banyak. Dan ini bisa 3 tahap ya pohon ini. 3 tahap. Itu yang tahap yang pertama atas itu. Tahap kedua ini. Kedua yang ini. Dan tahap ketiga ini. Pak Haji, ini dibiarkan alami apa diseleksi Pak Haji?
Kalau yang ini udah cukup ya. Kalau yang ini mah ya? Udah cukup. Tapi kalau yang ini nih masih bisa dipilih gitu ya. Dipilih lagi. Oh. Tuh kayak gini nih aja. Siap. Tuh. Ini kebanyakan ini tuh. Dipertel sekarang Pak Haji. Alah. Dipertel sekarang ini. Ya harusnya sih ya semingguan lagi ya itunya. Siap. Wow. Tapi Terus musangkingnya sama ini, bisa 3 tahap. musangkingnya juga Sama? sama ya. Oh. Sama si cuman yang enggak duri hitam. Kalau duri hitam udah cuman 1 kali dia. 1 kali? 1 kali aja. Oh, Nggak ada tapi lagi. duri hitam sekarang masih Masih ada tinggal dikit lagi kalau yang duri hitamnya. separuhnya ada. Ya ada, karena nanamnya yang berbuahnya juga belum banyak, saya nanamnya baru 5 ya. 5. Oh, 5 pohon itu. Karena yang itu baru belajar ya Pak. Iya. Yang baru, misalnya berapa tahun itu yang baru belajar itu? Itu kemarin ada yang 2 yang mau menjelang 3 tahun nanti di bulan Maret ya. Maret. Oh. 3 tahun di bulan Maret, tapi sekarang udah ada yang panen juga. Oh, siap. Tapi yang 5 tahun ada juga. Siap. Oke Pak Haji, terima kasih. Siap. Sudah menemani Ukung TV ini jalan-jalan. Tapi nanti di samping berbuahnya ini ya, mungkin teman-teman kan Siap. lihat enaknya aja berbuahnya ya. Nah, prosesnya Mungkin kita bisa Pak Haji lihat nanti cara proses cara merawatnya dari kecil gitu ya Pak. Namanya seperti apa. Siap. Ya cara ngerawatnya lah intinya, dari penanaman sampai cara ngerawatnya nanti kita akan lihat ya. Bisa Pak Haji nanti. Bisa. Siap. Biar saya jelaskan, kadang-kadang orang cuman yang dilihatin yang enak-enaknya. Nah, Depannya seperti ya semua juga orang enak ya. Siap. Apa ya, kebahagiaan aja tapi padahal proses yang dari awalnya dari mulai awal babat gitu ya, membuka lahan. Luar biasa padahal ya Pak Haji. Ya, itu proses. Oke teman-teman, ikuti terus ya perjalanan kami ini. Dan Mumpung mungkin saya ada di sini Pak Hukum siap. Soalnya Siapa? saya kan jarang-jarang sini. Siapa? Kalau saya maunya gitu menjelaskan. Terus kadang banyak juga yang bertanya kan pupuknya apa. Nah itu Pak Haji, kan kadang ada yang komen ya Pak Haji nih. Terus Kang Ukung gali terus, ini sebenarnya apa, pasti ini ada yang disembunyikan katanya gitu Pak Haji. Nah sekarang tentang ini sampai subur seperti ini Pak Haji. Kalau di kebun kami itu insya Allah saya karena program saya itu bukan saya menanam durian itu bukan hanya sukses sendiri atau bisa berjalan sendiri, itu pun nggak tahu saya sukses atau enggaknya ya, tapi saya yang mau itu memberi manfaat untuk orang lain yang baru belajar menanam itu. Itu apa adanya, nanti di kebun kami akan dikupas. Nah, seperti siap Pak Haji. Nanti di, mungkin saya tidak akan menanyakan, tapi kalau sekiranya mau disampaikan, sampaikan aja ya Pak Haji. Kadang kan semuanya saya nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang dibilang rahasia-rahasia. Ngapain saya nanam gini aja pakai rahasia-rahasianya ya. Yang penting di Indonesia itu semua orang yang potensi untuk ditanam durian, tanamlah durian, biar kita rame-rame ekspor ke luar negeri ya. Jangan sampai dari kita bukan mengekspor malah mengimpor. Nah, jangan sampai begitu ya Pak Haji. Tapi memang nanam durian itu enggak di setiap mungkin ya. Lokasi bisa tumbuh subur atau apa ya, karena beda tanah juga saya nggak tahu juga ya. Atau beda iklimnya juga di situ kadang-kadang kok di situ bisa tumbuh subur dengan pupuk ini, nanti kok di tempat saya di tubuh ini apa dia ada yang desain atau bohong. Sebenarnya saya nggak ada yang dibikin rahasia. Gak ada ya Pak Haji ya? Ada, saya sama itu pernah ada yang komen gitu, ya saya kurang tahu, terus gali terus, siap Kang. Kayak pengairannya segala macam juga saya nanti akan gitu ya. Siap. Biaya berapa yang kita keluarkan kan gitu, 1 bulan sampai umur 5 tahun. Nanti kita jelasin berikutnya. Siap Pak Haji, siap. Oke, teman-teman, itu ya nanti kita tunggu part-part berikutnya ya. Dan ini mungkin untuk keliling kali ini kita cukup ya, nanti keliling ke part berikutnya. Oke teman-teman, siap Pak Haji.